Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada subuh ini dengan izin Allah kita bertemu kembali di rumahnya yang mulia ini. Kita melanjutkan kajian kita setiap pagi Sabtu, yang mana setiap pagi Sabtu ini kajian kita adalah yaitu membahas kaedah-kaedah usul fikih, yaitu sebuah ilmu yang telah dirumuskan oleh para ulama, yang mana ilmu ini ilmu yang sangat penting di dalam syariat. Kedudukannya sangat tinggi karena dengan ilmu usul fikih ini para ulama memiliki kaedah-kaedah yang jelas bagaimana mereka menyimpulkan hukum daripada dalil-dalil yang ada. Bapak Ibu sekalian, kajian kita dalam masalah usul fikih ini masih di dalam masalah dalil. Setelah kita membahas tentang masalah konsep hukum dalam usul fikih, kemudian hukum itu lahir daripada dalil. Sebenarnya yang menjadi dasar dari hukum itu semuanya adalah karena adanya dalil. Maka hukum Islam itu, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan hukum manusia. Kalau hukum Islam itu dari mana sumbernya? Dari mana disadur hukum itu? Maka sumbernya itu adalah dari dalil. Sekarang pertanyaannya, apa saja yang menjadi dalil di dalam hukum-hukum Islam itu? Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa para ulama membagi dalil-dalil sebagai sumber hukum Islam itu. Ada dalil yang bersifat ataupun dalil yang sifatnya muttafaq baina al-ulama, artinya muttafaq alaiha, sepakat ulama mengatakan dan mengambil dia sebagai dalil hukum. Tak ada perbedaan antara mereka. Dan ini ada 4 dalil. Yang pertama adalah Quran, sesuai dengan susunannya. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Tertib ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah mengutus salah seorang sahabat ke negeri Yaman. Sahabat itu adalah Mu'az bin Jabal. Sebelum Rasulullah kirim dia, Rasulullah tes dulu dia. Dan Rasulullah tanya bagaimana dia berfatwa, menyampaikan ataupun menyimpulkan hukum-hukum Allah ketika ditanya. Maka ditanya, kalau kamu ditanya tentang satu masalah, kata Rasulullah, maka bagaimana kamu berfatwa?
Maka dia bilang, ya, kalau saya temukan dia di dalam Al-Quran, di dalam kitab, ya saya bersumber kepada kitab itu. Kalau kamu tidak dapatkan di dalam Al-Quran masalah itu dalilnya, kemana kamu merujuk? Maka dia katakan, saya merujuk kepada sunnah. Setelah itu, kalau seandainya kamu tidak dapatkan di dalam sunnah, maka apa kata Muaz? Ajtahidu bira'yi, saya berijtihad. Maka inilah susunannya. Maka sepakat ulama mengatakan bahwa sumber dalil itu, hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Maka seluruh ulama yang namanya ulama, apabila dia mengeluarkan fatwa dalam satu hukum masalah, pasti rujukan pertamanya kepada Al-Quran. Setelah itu rujukan keduanya kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga kepada ijma'. Namun kadang-kadang Bapak Ibu sekalian banyak masalah itu, yang mana dalam masalah itu didukung oleh seluruh dalil. Umpamanya wajibnya solat. Apa yang menjadi sumber hukum daripada wajibnya solat? Ulama mengatakan sumber hukumnya pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma'. Ulama punya Al-Quran didasarkan kepada firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sunnah, apalagi ketika Rasulullah ditanya tentang hukum Islam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Begitulah seterusnya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, ini masalah ijma' yang kita bahas. Apa itu ijma'? Kita sudah menjelaskan bahwa ijma' ini adalah sebuah kata istilah diambil dari bahasa Arab, al-ijma'. Dan kita sendiri dalam bahasa Indonesia sudah familiar bahasa ijma' ini. Ijma' ulama, khususnya bagi umat Islam, ya. Jadi ijma' itu apa artinya? Kita sudah jelaskan maknanya secara bahasa, bahwa di antara makna ijma' itu secara bahasa maknanya adalah ittifaq, yaitu kesepakatan. Ini secara istilah, secara bahasa, dan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan dari kata ijma' itu dengan makna kesepakatan dalam ayat Al-Quran. Seperti Allah berfirman, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Baik. Kemudian secara istilah kemarin kita juga sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan ijma' secara istilah. Apa maksud istilah di sini? Yaitu istilah para ulama. Dan ini yang penting bagi kita ketika dalil ijma' itu disebut. Ini apa dalilnya ijma'? Apa yang dimaksud dengan ijma' itu? Nah, maka di sini kita juga kemarin sudah sampaikan bahwa yang dimaksud ijma' secara istilah adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usur ala hukmin syar'i. Ini apa artinya? Ittifaqu. Ittifaq itu artinya adalah kesepakatan. Berarti apa makna kesepakatan di sini? Tidak ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada satu saja yang beda, itu namanya tidak sepakat. Kesemuanya satu kata, semuanya satu kesimpulan. Umpamanya ada masalah yang muncul di zaman sahabat atau di zaman tabi'in, lalu membutuhkan fatwa dan hukum, kedudukan hukum. Lalu Bapak Ibu sekalian, seluruh ulama sahabat sepakat dia mengatakan sesuatu.
maka kesepakatan, dan tak ada satupun mereka yang berbeda. Ya, contoh umpamanya setelah Rasulullah SAW wafat, ya kadang-kadang dari awal terjadi perbedaan, tapi di ujung sepakat mereka. Dari awal seperti menunjuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda sebagai khalifah. Itu di awal terjadi perbedaan. Karena setelah wafatnya Rasulullah belum dikubur. Ini untuk kita ketahui ya. Jadi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah umat ini bukan hanya sekarang terjadi. Bukan pada generasi ulama-ulama mujtahid. Nah, ada orang mengira dulu di zaman sahabat tidak ada berbeda-beda katanya. Tidak ada mazhab. Tapi kenapa kok ada di zaman ulama-ulama itu perbedaan-perbedaan? Nah, ini orang yang tidak mengerti Bapak Ibu sekalian. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di generasi umat ini itu merujuk kepada perbedaan-perbedaan yang terjadi di zaman sahabat juga. Maka sahabat banyak sekali berbeda di dalam banyak masalah. Kalau mau tahu, kita ada beberapa orang ulama yang menyusun buku menjelaskan kepada kita perbedaan-perbedaan sahabat dalam berbagai masalah. Dan buku itu bisa kita baca. Seperti buku yang dikarang oleh Ibnu Abi Syaibah, namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian buku yang dikarang oleh Abdul Razzaq yang diberi nama buku itu Musannaf Abdul Razzaq. Itu kalau kita baca buku itu menjelaskan perbedaan-perbedaan sahabat. Jangankan Bapak Ibu sekalian, jauh setelah sahabat. Sahabat saja, Rasulullah wafat mereka sudah berbeda. Saya pernah menceritakan di sini, ketika Rasulullah wafat, ada 3 masalah besar terjadi perbedaan antara sahabat. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Rasulullah SAW dimandikan. Ini berbeda, ini sahabat. Bagaimana maksudnya memandikan berbeda? Rasulullah SAW ketika dia meninggalkan wafat, dia wafat dengan pakaian yang ada di badannya. Maka ketika sudah ditunjuk tim yang memandikan Rasulullah SAW, maka tim ini bingung. Apakah pakaian Rasulullah itu dicopot ketika dimandikan atau dimandikan dia dengan pakaiannya? Sehingga Bapak Ibu, tim yang memandikan Rasulullah ketika itu terhenti. Bingung mereka. Ditanya sahabat-sahabat yang hadir, tak ada yang tahu jawabannya. Apa masalahnya? Rasulullah SAW mencontohkan, kalau ada yang meninggal, maka sahabat-sahabat lain itu biasanya ketika meninggal, kan orang biasa meninggal dengan pakaian. Maka ketika dimandikan tentu kainnya dicopot. Kita sekarang kalau mandikan mayat, kan kita tanggalkan kain yang ada di badan yang ketika dia meninggal itu. Tetapi hal ini ditangkap oleh sahabat. Kenapa kok dicopot? Karena kain itu biasanya kotor. Mayat itu dimandikan untuk supaya bersih. Tentu kain yang kotor ini dibuang, ditanggalkan supaya bisa bersih. Sekarang bisakah kita mengatakan kain Rasulullah kotor? Itu yang jadi masalah. Maka dicopot kain Rasulullah karena kotor. Rasulullah itu bersih hidup dan wafatnya. Itu mereka membuat bingung mereka. Mana ini? Kita copot berarti kita menuduh kain Rasulullah ini kotor. Rasulullah itu tidak pernah kotor kainnya. Dia orang yang paling ketat menjaga kebersihan. Bahkan Abu Bakar ketika menciumnya setelah dia wafat, hidupmu dan harum. Itu bagaimana itu? Kalau Bapak Ibu disuruh mandikan itu, kira-kira Bapak Ibu copot itu? Terhentilah sahabat itu. Sampai Bapak Ibu, tim yang memandikan Rasulullah itu ngantuk-ngantuk.
menunggu jawaban. Ngantuk mereka. Pas mereka ngantuk-ngantuk itu, tiba-tiba dari sudut rumah Rasulullah SAW keluar suara. Suara itu tidak diketahui datangnya. Dan tak tahu pula orang menyuarakannya itu. Suara itu dengan tegas mengatakan, mandikan dia dengan pakaiannya. Langsung tersintak mereka, terbangun. Maka sepakatlah mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Selesai pula masalah. Jadi sepakat. Dan mereka beda setelah itu. Kedua, berselisih pula mereka sebelum Rasulullah dikuburkan. Siapa pengganti Rasulullah yang menduduki posisi Rasulullah? Di sini Bapak Ibu sekalian, orang-orang Ansar langsung mengambil kebijakan. Berkumpullah orang-orang Ansar, karena sahabat itu secara garis besar mereka yang asli di Madinah disebut orang-orang Ansar. Mereka yang pendatang hijrah disebut muhajirin. Maka orang-orang Ansar dengan tokoh-tokohnya mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di tempat itu sebuah taman, kebun. Di situ mereka berkumpul, membuat kesepakatan orang-orang Ansar untuk melantik tokoh yang mereka tunjuk untuk menjadi khalifah. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang Ansar lebih berhak untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Maka ketika mereka sedang musyawarah, sampailah informasi itu ke telinga Umar bin Khattab yang lagi sibuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah Rasulullah. Mendengar ada informasi orang-orang Ansar berkumpul untuk menunjuk pengganti Rasulullah SAW, lalu Umar, dibawanya juga tokoh-tokoh orang muhajirin, di antaranya Abu Bakar, bergegaslah ke tempat mereka berkumpul. Bergegas Umar. Dilihatnya orang sudah hampir sepakat untuk menunjuk salah satu tokoh Ansar sebagai pengganti Rasulullah. Ya, mereka punya alasan juga kenapa mereka yang lebih berhak. Tokoh mereka, ya karena mereka lah yang telah melindungi Rasulullah. Mereka yang telah mengayomi Rasulullah. Dan Rasulullah SAW sendiri, Bapak Ibu sekalian, dari awal perjuangannya dan menyebarnya Islam itu adalah dari Madinah, semenjak setelah hijrahnya beliau. Jadi macam-macam alasan orang-orang Ansar. Datang Umar ke situ, dilihatnya mereka berkumpul hampir sepakat, maka forum diambil alih oleh Umar. Dan Umar langsung berpidato. Isi pidato Umar adalah menjelaskan keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Karena masalahnya kenapa terjadi perbedaan di sini? Karena tidak ada dalil yang tegas, baik dalam Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah mengatakan penggantiku setelah aku wafat nanti Abu Bakar. Ada hadis seperti itu? Tidak ada. Penggantiku setelah wafat aku nanti Umar atau Ali. Tidak ada itu. Ada ayat begitu? Tidak ada. Ada hadis? Tidak ada. Itulah salah satu kenapa terjadi perbedaan. Ya karena tidak ada dalil yang tegas dan jelas. Dan hukum itu harus didudukkan. Akhirnya masing-masing ulama beristihad. Ketika mereka beristihad, tentu masing-masing merujuk kepada dalil yang mereka lihat itu dalil. Maka lumrah kalau terjadi di situ perbedaan pendapat. Artinya lebih dari satu pendapat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini orang Ansar menganggap dengan ijtihad mereka, mereka yang berhak untuk menjadi khalifah. Tapi datang Umar. Umar sendiri ketika berpidato,
Tidak ada dia menjelaskan, menyampaikan. Memang tidak ada. Menyampaikan sebuah hadis Rasulullah bahwa Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah. Cuman dia menyampaikan dalil-dalil yang mana dalil ini merupakan indikator dan indikator kuat. Ya, umpamanya bahwa di mana Rasulullah ada, di situ Abu Bakar ada. Dari awal perjuangan Rasulullah selalu didampingi oleh Abu Bakar. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa temannya? Abu Bakar. Di Gua Sur, siapa temannya? Abu Bakar. Setiap Rasulullah keluar ke mana-mana, kalau Rasulullah mendelegasikan sesuatu, selalu didelegasikan kepada Abu Bakar. Pergi Rasulullah dalam misi perangka, dalam misi keluar, tentu Madinah nanti tinggal. Siapa yang Rasulullah SAW tunjuk selalu untuk mengganti posisinya? Abu Bakar. Salah satu juga yang kuat menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelang wafatnya Bapak Ibu, dia haji. Masalah haji. Ini salah satu indikator kuat juga. Ketika haji diwajibkan pada tahun ke-8 atau tahun 9 Hijriah, mengatakan tahun ke-8 diwajibkan haji itu, maka haji pertama adalah tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah itu Rasulullah SAW tidak sempat dia pergi haji, sehingga pada tahun pertama itu umat Islam sudah haji, sahabat-sahabat sudah pergi haji, tapi Rasulullah kena banyak kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan masalah-masalah umat, maka beliau tidak sempat pergi. Lalu siapa yang beliau tunjuk untuk mewakili beliau memimpin jemaah haji pertama dalam Islam? Karena beliau tak bisa pergi. Kalau dalam bahasa sekarang, siapa Amirul Hajj? Yang pertama, pemimpin yang memimpin haji umat Islam pertama semenjak sejarah haji. Maka Amirul Hajj pertama bukan Rasulullah SAW. Rasulullah di haji pertama itu dia tak bisa sempat pergi. Lalu siapa yang ditunjuknya? Memimpin semua sahabat itu ditunjuknya Abu Bakar. Maka penunjukan beliau terhadap Abu Bakar itu juga dijadikan oleh Umar sebagai indikator kuat bahwa pengganti beliau setelah beliau wafat adalah Abu Bakar. Pokoknya Umar membaca keutamaan-keutamaan atau yang disebut dengan manaqib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Umar bicara semuanya, kemudian di akhirnya langsung Umar memutuskan, maka dengan ini saya membai'ah Abu Bakar sebagai khalifah. Langsung ulurkan tanganmu Abu Bakar. Langsung dipegang oleh Umar tangannya, dan Umar langsung membai'ah Abu Bakar sebagai khalifah. Melihat Umar membai'ah Abu Bakar, maka berbondong-bondonglah sahabat semuanya sepakat mereka membai'ah Abu Bakar. Selesai pula masalah. Jadi awalnya berbeda, tapi setelah itu terjadi kesepakatan. Ya, sekalipun setelah itu ada lagi pendapat-pendapat, muncul aliran-aliran yang mengatakan tapi itu nyeleneh Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa yang paling berhak Ali. Di mana pula berhak Ali? Tak ada nas dari Rasulullah. Ya kan? Ali sendiri juga ikut membai'ah membai'ah Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak ada Ali menantang. Kalau seandainya dialah yang berhak, yang dititahkan oleh Rasulullah, pasti Ali. Nah, Ali itu kalau pesan Rasulullah tidak akan main-main mereka. Tapi Ali sendiri ikut Abu Bakar dan ikut keputusan Abu Bakar. Pernah kita dengar Ali melawan? Ali merongrong? Tidak ada.
Cuman ada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, merongrong ini. Dituduh pula Abu Bakar, Umar merampas khalifah itu dari tangan Ali. Ini kan sudah rekayasa-rekayasa yang mana Bapak Ibu, hal-hal seperti ini kadang-kadang muncul. Ini adalah untuk memecah belah umat Islam. Di belakangnya adalah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu kembali kepada musuh buyutan umat Islam itu siapa? Yahudi di Madinah itu dah lama gimana memporak-porandakan umat Islam ini. Zaman Rasulullah hidup mereka tak mampu. Itu masalah kedua. Sepakat pula selesai juga. Muncul lagi masalah ketiga. Setelah Rasulullah dimandikan, ditentukan siapa penggantinya, di mana Rasulullah dikuburkan. Berbeda pula. Di mana Rasulullah dikuburkan? Ada di antara sahabat mengatakan, dikuburkan, kita kuburkan dia di tempat lahirnya. Berarti tempat lahirnya di mana? Di Mekah. Diangkut Rasulullah ke Mekah. Berapa jauhnya itu? Itu butuh 6 hari itu perjalanan. Pendapat alasannya apa? Karena di situ dia lahir. Di situ dia lebih banyak menghabiskan umurnya. Rasulullah kan menghabiskan umurnya lebih banyak di Mekah. Berapa tahun beliau di Mekah? 53 tahun sejak lahir. Kita ini bulan Rabiul Awal, Bapak Ibu ya. Baca. Mari kita review kembali sejarah Rasulullah. Ini momen Rabiul Awal ini sebagai bulan yang mana kita membaca kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menasihatkan kepada Bapak Ibu, tolong baca berulang-ulang. Banyak buku-buku yang bagus ya. Dari dulu dikarang oleh ulama, ada yang singkat, ada yang menengah, ada yang panjang. Seperti sirah Rasulullah Ibn Hisham. Ada pula mukhtasarnya itu, mukhtasar sirah Ibn Hisham. Ibn Hisham ini pakar sejarah. Dia menulis tentang sejarah singkat Rasulullah. Banyak sekali buku. Tapi ada satu buku yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini berhubungan kita bulan Rabiul Awal. Tolong dibaca ya. Beli, kadang sekira di internet bisa di-download itu buku. Buku ini ya buku terbaik di zaman sekarang. Yang ditulis dalam sirah yang dinilai oleh tim pakar para ulama. Dan dia mendapat hadiah Nobel Raja Faisal, Kerajaan Saudi. Jadi Kerajaan Saudi beberapa tahun yang lalu membuat sayembara untuk seluruh ulama di dunia, silakan tulis tentang sirah Rasul. Maka tulisan terbaik akan diberi hadiah. Maka apa tulisan terbaik? Yaitu buku yang diberi nama buku itu oleh pengarangnya Ar-Rahiqul Maktum. Ya, Ar-Rahiqul Maktum, pengarangnya Syekh Mubarak Furi. Buku ini mendapat hadiah Nobel. Bagus sekali buku itu. Bahasanya sederhana. Tapi Bapak Ibu, penulisnya orang India. Tapi tidak ditulis dalam bahasa India. Tapi ditulis dalam bahasa Arab. Ulama itu menulis dalam bahasa Arab. Dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Maka Bapak Ibu cari buku itu. Cetak kalau diambil di internet. Atau beli di pustaka. Jangan sampai tidak ada itu buku itu. Buku sirah itu. Orang yang paling kita cintai di dunia dalam hidup kita. Semua perbuatan amalan kita mencontoh kepada dia. Setiap langkah kita, kita selalu bertanya. Bagaimana contoh Rasulullah dalam apa yang kita ingin lakukan. Ada orang yang seperti itu tidak kita ketahui sejarah hidupnya. Itu gimana Bapak Ibu sekalian? Orang yang kita bercita-cita selalu supaya mendapatkan syafaatnya. Orang yang selalu kita rindukan untuk bertemu dengannya. Orang yang selalu kita doakan kepada Allah supaya satu surga dengan dia. Tapi kita tahu, tanya sejarah tidak tahu menahu sama sekali.
Yang lebih berbahaya lagi kalau Bapak Ibu ada masalah. Anak-anak generasi kita, kalau sudah tidak ada kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Mereka lepaskan agama ini, Bapak Ibu. Kalau mereka sudah lepaskan agama ini, maka mereka akan diperebutkan, dibelenggu oleh hawa nafsu. Setan-setan. Maka capek Bapak Ibu membesarkan anak. Tapi setelah dia besar, bukan menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba syaitan. Apa gunanya kita membesarkannya? Kita dulu kepengen anak itu menjadi anak yang soleh. Tapi ingat Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu berdoa anak soleh, anak soleh. Anak soleh itu tidak datang bim salabim gitu saja. Anak soleh tidak lahir dengan doa saja, tapi harus dengan komitmen mendidik. Maka salah satunya Bapak Ibu, kenalkan mereka dengan Rasul. Itu kewajiban Bapak Ibu. Tidak sempat menyekolahkan dia ke pesantren, maka buat di lingkungan rumah kita. Apalagi kalau anak SMA, SMP, SD, SMP, SMA, pelajaran agama berapa cuma. Setelah itu tidak ada kontrol, di tangannya HP saja, tak ada disuruh mengaji. Akhir-akhirnya jadi apa nanti anak kita? Ini kita risaukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengaji ada masalah, tapi yang tidak mengaji itu jauh lebih banyak daripada anak ada tahu menahu. Yang penting anaknya makan, anaknya nanti lulus sekolah, dapat kerja, makan, berbini. Itu apa guna hidup seperti itu? Itu mati. Apalagi Bapak Ibu, sudah kita besarkan dia, sekolah dia tinggi-tinggi, kita biayai, habis duit kita. Setelah itu dia menjadi pejabat, memegang urusan, setelah itu merusak, mencuri kerjanya, korupsi kerjanya, menyengsarakan orang kerjanya. Itu orang tanya, ibu kamu siapa? Iya kan? Bapak kamu siapa? Mencuri kerja kamu. Memang ibu kamu, bapak kamu mengajar kamu dulu mencuri. Habis uang negara dibuatnya. Orang dizolimi di mana-mana. Lahir dari rahim ibu. Tidak menangis ibu itu. Memang ibu melahirkan dia untuk itu, menyengsarakan orang banyak. Bapak besarkan dia supaya dia menzolimi orang banyak, membuat orang meratap, menjerit-jerit. Manusia macam apa itu kan? Lahir dari rahim kita itu. Tanggung jawab Bapak Ibu. Karena kalau kita melahirkan generasi yang tidak baik, akan lengket dengan nama kita sebagai orang tua. Siapa orang tuanya? Siapa ibunya? Kalau masuk dia dalam deretan penjahat, pasti disebut orang tuanya siapa. Jadi kan lucu itu. Orang tuanya dulu rajin ngaji gitu. Tapi ngaji untuk dirinya aja. Anaknya tak dipedulikan. Coba Ibu sekalian, kalau kita lihat ni sekarang, pejabat-pejabat zolimi orang. Apa kata ibunya kira-kira itu? Apa kata bapaknya? Dia tidak peduli. Karena dia dulu dididik hanya untuk cari makan. Dia dididik hanya untuk cari dunia. Maka dunia itu akan dia cari, menghalalkan segala cara. Tidak peduli orang menjerit, menangis. Astagfirullah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini tanggungjawab kita. Didik dia. Maka kata Rasulullah, pertama didik dia, hubungkan dia dengan Allah. Maka ajar dia solat umur 7 tahun. 10 tahun paksa dia solat. Kalau tidak berdosa Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu 10 tahun anak tu tidak Bapak Ibu suruh solat, tanggung dosanya. Walaupun kita ke masjid juga. Kita biarkan dia tidur. Dia umur sudah 10 tahun. Maka anak tu tidak berdosa, dia tidak solat. Kerana dia belum balik. Tapi yang berdosa siapa? Bapak ibu yang tidak nyuruh dia solat. Maka kalau anak dari 7 tahun sampai dia umur balik, kewajiban ada pada bapak ibu untuk nyuruh dia solat, mengajarkan dan memerintahkan. Tapi kalau sudah umurnya balik, kalau sudah proses itu bapak ibu jalankan, tiba balik tidak juga solat, itu dosanya sudah kepada dia. Bapak ibu, kalau seandainya ini rasa ini kita tanamkan,
Ya Allah, kemarin pada guru-guru juga, saya kemarin ceramah di sekolah, saya bilang gitu. Hei para guru, saya bilang, itu anak-anak kalian didik itu, tolong disumpah itu. Jangan biarkan mereka keluar kecuali disumpah. Kan ilmu yang telah kalian berikan, ilmu metik-metik, ilmu apa macam-macam. Ketika mereka perpisahan meninggalkan sekolah, sumpah, tunduk tanda tangan. Kami tidak berikan ilmu didik kalian selama ini, dan kalian jadikan ilmu itu untuk membahayakan orang lain, menzalimi orang lain. Kami haramkan sebagai guru-guru semuanya, kalian jadikan ilmu itu untuk nipu negara, nipu bangsa. Kau setiap anak tamat itu membawa menjadi beban moral itu. Itu juga bapak-bapak. Nak, silakan kamu kerja di mana, tapi ibu haramkan nak. Nasi yang kau makan apa? Kau jadikan pekerjaan kamu itu menzolimi orang. Kira-kira kalau ibu semua begini, insyaAllah. Kenapa banyak orang-orang, bapak ibu, menganiaya orang sembarangan, tidak ada punya rasa kasihan? Ini dari mana? Tentu dari orang tua. Salah satu bapak ibu sekalian yang ingin saya tekankan, setelah kita dekatkan mereka kepada Allah dengan ajaran salat, kita kenalkan dengan Allah, kita kenalkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud saya. Pastikan anak-anak bapak ibu sudah membaca buku sirah. Cari buku sirah yang ringkas-ringkas. Mulai ringkas ke menengah sampai dia bapak ibu. Selalu tanya anak kita nanti, nak, siapa manusia yang paling kamu cintai di dunia ini, nak? Tanya dia selalu. Itu kewajiban bapak ibu. Manusia yang paling saya cintai, saya idolakan Messi, pak, katanya. Tuh, tekak kepalanya itu. Capek-capek saya membesarkan kamu, Messi idola kamu. Kapan bapak mengajarkan kamu Messi? La ilaha illallah. Sampai dari mulutnya pak keluar Rasulullah. Bagaimana dia bapak ibu akan mencintai Rasulullah kalau dia tidak kenal? Maka orang kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Untuk sayang ke Rasulullah harus kenal dia dulu. Dan puncaknya untuk mencintainya harus mengenal dia dulu. Bagaimana mengenalnya? Itulah kita bacakan sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Maka itulah kebijakan ulama-ulama membuat bapak ibu murid Nabi setiap Rabiul Awal ini. Mengulang-ulang sejarah Rasulullah, manusia yang kita cintai. Kalau bisa bukan hanya satu kali ceramah, kita gelorakan membaca sirah Rasulullah ini selama 1 bulan ini, supaya kita punya generasi-generasi yang cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang ada bagus juga anak muda kita gerakan-gerakan hijrah. Tapi hijrah itu bagaimana? Hijrah itu kan Rasulullah. Tapi bagaimana hijrah dia tidak tahu sejarah Rasulullah. Dan siapa Rasulullah? Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Yang membuat mereka itu bapak ibu akan mencintai Rasulullah. Bagaimana sejarah Rasulullah itu mulai dari sebelum lahirnya sampai ketika lahirnya. Itu kita bacakan semua. Jadi buku terbaik kalau untuk anak-anak SMA itu cukup itu. Lagi untuk universitas dan kita semua. Itu baca nanti buku Rahiqul Maktum. Cari buku itu. Kalau saya bapak ibu sekalian, kalau dengan begitu baru anak-anak kita mengenal Rasulullah. Wajib kita miliki buku itu. Jangan segan-segan. Cari toko buku. Namanya buku apa? Ar-Rahiqul Maktum. Kalau bapak lihat di Google ada itu. Tinggal download. Suruh anak kita baca berkali-kali. Kalau bicara nanti evaluasi dia. Nak baca nanti saya tanya kamu. Kalau bisa kasih reward dia. Kalau tamat buku itu, saya belikan kamu HP. Terus saya ajak kamu jalan-jalan.
Kalau kamu berhasil nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah kamu baca, begitu terus. Punya cara kita bagaimana anak-anak itu. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, bagaimana dia menguasai sirah Rasulullah SAW. Jangan dia tidak peduli anak. Yang penting dia makan. Kalau sakit berobat, tamat sekolah, dapat kerja, tapi dia tidak tahu Rasulullah. Apa Bapak Ibu sekalian, kita orang Islam. Orang Islam ini Bapak Ibu sekalian, kesyukuran pertama yang wajib dia syukuri adalah bahwa dia menjadi pengikut Rasulullah. Kan itu. Itulah nikmat terbesar yang kita rasakan dalam hidup ini. Bahwa kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat kita bahagia menjadi pengikut Rasulullah? Baca sejarah hidupnya. Siapa dia? Harus kita bangga nanti. Bagaimana anak-anak kita merasa bangga, bahagia, cinta kepada Rasulullah. Dia tak kenal sama sekali Rasulullah itu. Kapan Rasulullah lahir? Tahu dia. Siapa nama ibu Rasulullah? Tak tahu dia. Apa yang terjadi ketika Rasulullah lahir? Apa kondisi alam sebelum Rasulullah? Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya ini Bapak Ibu supaya tahu anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita nanti buta sejarah, apalagi sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan terombang-ambing dalam gelombang dunia yang menyeret dia ke kemana-mana. Kita rugi nanti Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, maka masalah ini adalah penting sekali dalam rangka kita di bulan Rabiul Awal. Maka tadi saya katakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia wafat terjadi perbedaan dan terjadi pula ijma'. Awalnya berbeda, tapi setelah itu sepakat. Maka ada 3 masalah tadi. Jadi pertama masalah dimandi. Bagaimana memandikan Rasul? Copot kainnya tak. Akhirnya sepakat mereka tidak dicopot. Maka Rasulullah dimandikan dengan pakaiannya. Nah, pakaian Rasulullah itu bersih. Badan Rasulullah itu bersih. Kedua, Bapak Ibu sekalian, siapa pengganti Rasulullah? Awalnya mereka berbeda, akhirnya sepakat membai'ah siapa? Abu Bakar Siddiq. Setelah itu di mana dikuburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antara sahabat mengatakan di Mekah, karena di situ dia lahir dan dia menghabiskan umur dan perjuangannya di sana selama 53 tahun. Kemudian di situ pula dikuburkan istrinya yang tercinta, siapa? Siti Khadijah, dan beberapa orang anaknya yang meninggal juga di Mekah. Kemudian ada yang mengusulkan, tidak, bagaimana kalau kita kuburkan dia di samping ibunya, yaitu Siti Aminah. Di mana Siti Aminah dikuburkan? Ibu-ibu tidak tahu Siti Aminah dikuburkan di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Tidak ada kuburan Siti Aminah di Mekah. Maka baca sejarah. Ini kalau bolehlah saya suruh Bapak Ibu 1 minggu ini membaca buku itu. Besok di Sabtu besok saya evaluasi, saya tanya. Nanti siapa yang tamat buku itu kasih hadiah nanti. Mana ketua pengurus masjid Pak Oi? Tidak harus buat program begitu ini. Atau tampil Bapak Ibu yang punya duit sini. Sepakat dengan pengurus masjid. Jemaah rutin. Minggu ini kita baca 1 buku ini mumpung kita Rabiul Awal ini. Siapa tamat nanti bisa menjawab, dapat hadiah umrah. Sepakat di Bapak itu? Baca buku seperti itu. Allah. Tapi Pak Oi tidak nampak ini. Tidak harus begitu Bapak Ibu. Supaya ini terbaca oleh kita. Kan bahagia Bapak Ibu tuh kalau dengan begitu. Semua jemaah ini tamat buku itu. Masya Allah. Sehingga, dan itu setiap tahun kita ulang-ulang terus. Mungkin muncul lagi buku terbagus setelah itu. Kita baca lagi.
Setelah kita baca, kita ringkas, kita ulang-ulang membacanya. Sekarang kalau saya tanya, siapa Bapak Ibu yang pernah tamat membaca satu buku dalam sirah Rasulullah? Udah tua-tua ini. La ilaha illallah. Ini kayaknya perlu dibuat program. Setuju Bapak Ibu dibuat program itu ya? Nanti terus dibuat. Ini mumpung Rabiul Awal ini. Kalau bisa nanti ada satu orang di antara kita yang mengkopi buku itu bagi-bagi gratis. Itu luar biasa ibadahnya itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Hanya dicoba tanya di mana Ibu Rasulullah dikuburkan. Maka dalam sejarah kita membaca bahwa beliau wafat ketika berkunjung ke kuburan makam Abdullah, suaminya. Maka Rasulullah ketika itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, maka dia dikuburkan di Abwa. Kata sebagian ulama, sahabat waktu itu, kita kuburkan dia dekat kuburan makam ibunya. Maka dibawa ke Abwa. Tapi itu juga tidak disetujui. Akhirnya dalam mereka berbeda-beda itu tibalah Abu Bakar menjelaskan sebuah hadis. Ingat Abu Bakar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana setiap nabi dimanapun nabi itu wafat, di mana dia wafat di situ dia dikuburkan. Itulah, dan itu diriwayatkan oleh Abu Bakar. Maka ketika mereka mendengar pesan itu dibawakan oleh Abu Bakar dan dia dengar dari Rasulullah SAW, maka sepakatlah sahabat memakamkan Rasulullah di tempat dia wafat. Di mana dia wafat? Di kamar di rumahnya Aisyah. Dan dia wafat di pangkuannya Aisyah. Maka disitulah dia dikuburkan. Maka kuburan makam Rasulullah itu di rumah tempat tinggalnya dulu. Itu Abu Bakar, itu Bapak Ibu sekalian, yang menyampaikan kepada sahabat dari pesan Rasulullah, Nabi siapapun apabila dia wafat dikuburkan di tempat wafatnya. Selesai pula masalah ijma. Jadi selesai Bapak Ibu, itu terjadi ijma. Kemudian setelah Rasulullah dikuburkan, dimakamkan, terjadi banyak-banyak masalah. Sempat bertengkar sahabat, berbeda-beda pendapat. Mungkin sahabat itu berbeda. Di antaranya masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar, yaitu masalah di antaranya orang-orang yang mengaku nabi palsu, orang-orang yang murtad. Tapi yang menjadi pertengkaran ketika itu orang yang masih mengaku Islam tapi tak mau membayar zakat. Ini gimana ini? Diperangi atau tidak? Bertengkar Abu Bakar dengan Umar waktu itu, berbeda pendapat. Kata Abu Bakar, mereka diperangi. Kata Umar, tidak. Mereka masih mengatakan la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa di zaman sahabat pun terjadi perbedaan-perbedaan. Dan juga terjadi mereka sepakat. Kadang sepakat itu dari awal. Kadang-kadang kesepakatan itu setelah terjadi perbedaan. Masing-masing mungkin akhirnya Pak, ya saya oke kalau gitu. Termasuklah Bapak Ibu dalam masalah mengumpulkan Al-Quran, dijadikan sebuah bundel. Karena Umar mengatakan melihat Al-Quran itu disampaikan Rasulullah, diterima sahabat, langsung dihafal, taruh di hati dan kepala. Ada yang menulis tapi tak lengkap. Masing-masing menulis cuma ada satu surat, setengah surat. Tak ada satupun Quran itu ditulis lengkap ketika Rasulullah hidup. Tapi Quran sudah ada lengkap dalam tulisan, cuman bercerai, berpisah-pisah. Maka Umar ketika itu mengatakan kepada Abu Bakar, ini banyak penghafal Quran yang meninggal ini di perang menawal orang-orang murtad.
Gimana nih Abu Bakar kalau seandainya meninggal nanti wafat ini para penghafal Quran, hilang Quran. Dan Quran belum ada dalam bentuk tulisan. Gimana hai Umar, hai Abu Bakar, kita kumpulkan tulisan-tulisan yang terpisah-pisah sampai dia menjadi satu bundel. Terdapat di situ dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Terjadi perbedaan. Abu Bakar menolak. Karena itu menurut Abu Bakar pekerjaan bid'ah. Karena tak pernah dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takut Abu Bakar melakukan sesuatu yang tak pernah dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah perdebatan-perdebatan. Maka kata Umar, walaupun ini tak dikabulkan Rasulullah, tapi ini adalah maslahat untuk agama, maslahat untuk umat. Hilang Quran nanti kemana orang pergi? Hilang Quran dengan penghafal ini, maka ini fihi khair, kata apa namanya, kata Umar. Ingat Abu Bakar ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan hal-hal yang baik, yang maslahat. Walaupun tak dibuat Rasulullah, tapi sudah ada patokan ini adalah maslahat untuk umat. Walaupun tidak ada perintah Rasulullah, tak pernah dibuat Rasulullah SAW, tapi ini masuk dalam kategori maslahat sekali untuk agama, untuk Islam. Maka ketika diingatkan maslahat itu, langsung Abu Bakar menerima. Ditunjuklah apa namanya, sahabat Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua tim. Maka sepakat pula. Awal mereka berbeda, setelah itu sepakat. Maka tidak ada lagi mengatakan bahwa membundal ataupun mengumpulkan Al-Quran itu dari awal sampai akhir dalam bentuk tulisan itu pekerjaan bid'ah. Ada ulama mengatakan itu? Nah, kenapa? Sahabat ijma. Yang sepakat di sini Bapak Ibu sekalian, terakhir di dalam definisi ijma ini, bahwa yang sepakat itu adalah para mujtahid, ulama-ulama mujtahid. Jadi mujtahid itu satu tingkatan ulama di dalam tubuh umat ini. Mereka lah yang sepakat. Berarti ini mengeluarkan kesepakatan orang-orang yang bukan mujtahid. Maka perbedaan mereka, kalau ada mujtahid berbeda dia, maka tak jadi ijma' dia. Tetapi kalau yang berbeda itu orang awam, bukan mujtahid, berbeda dia, maka perbedaannya tidak dianggap. Dan untuk menentukan Bapak Ibu bahwa ini mujtahid atau tidak, itu bukan sembarang orang. Yang menentukan mereka mujtahid atau tidak adalah mujtahid itu sendiri. Ini orang sampai nak keliber mujtahid, nah kan tidak bisa itu dinilai orang-orang awam. Maka itu dinilai oleh ulama-ulama itu sendiri. Maka dulu Bapak Ibu ya, ulama itu memberi rekomendasi. Maka ada namanya ijazah. Ijazah itu tahu Bapak Ibu, kenapa sampai ijazah namanya? Dari dulu-dulu sudah ijazah namanya. Ijazah itu rekom bahwa orang ini ilmunya sudah sampai ke tingkat ini. Itu sebenarnya itu ijazah. Maka umpamanya dia baca buku, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dibaca oleh orang meriwayatkannya sampai kepada Rasulullah. Nanti ada murid-muridnya mengambil riwayat itu dari dia. Setelah itu dia diberi ijazah untuk menyampaikan seluruh yang telah diterimanya dari gurunya kepada orang lain untuk mengajar. Maka dia dapat ijazah. Itulah ijazah. Jadi ijazah ini istilah dari dulu itu. Maka kita pakai sampai hari ini. Saya masih mengingat Bapak Ibu sekalian, ada universitas di Baghdad itu, universitas paling bergengsi di abad-abad keemasan Islam. Namanya Universitas Nizamiyah. Itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengajar di universitas itu harus keliber-keliber ulama-ulama. Yang mana untuk mengajar di situ harus mendapat rekomendasi dari 500 ulama-ulama besar. Baru bisa ngajar situ. Itulah hebatnya. Nah, kalau sekarang kan asal doktor
bagaimanapun bentuk doktornya kan. Langsung dia 500 Pak. Bahkan salah satu yang mengajar di sana yang mendapat rekomendasi seperti Imam Al-Ghazali, seperti Bapak Ibu Ibn Sabbah, ulama-ulama deretan-deretan ulama-ulama besar. Maka ulama-ulama besar di zaman itu pernah mengajar di situ. Kalau sudah mengajar di situ, itu berarti keulamaannya sangat. Karena tidak bisa mengajar di situ kecuali mendapat rekom dari 500 orang ulama. Berat itu sekalian. Kalau berdiri universitas seperti ini, kira-kira itu akreditasi paling tinggi. Berarti apa? Input dosen-dosennya, Masya Allah, tak sembarang dosen itu Pak. 500 ulama. Itulah hebatnya umat Islam itu. Jadi mujtahid itu juga begitu. Tidak bisa Bapak Ibu ditentukan oleh sembarang orang. Maka ulama yang seperti inilah kesepakatannya itu menjadi patokan. Maka apa yang dimaksud dengan ijma'? Kesepakatan para ulama-ulama mujtahid itu di kalangan umat. Berarti tidak seluruh umat yang sepakat. Tidak. Tapi yang sepakat baru disebut ijma'. Yang sepakat itu ulamanya saja. Tapi sembarang ulama, tidak. Ulama yang sampai ke tingkat mujtahid. Sembarang ulama asal disebut ulama, tidak. Yang direkom oleh para mujtahid bahwa dia adalah mujtahid. Kemudian kapan kesepakatan itu terjadi? Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesepakatan itu terjadi setelah wafat Rasulullah. Tapi ketika hidup Rasulullah, mungkin ada ijma', tidak ada ijma'. Kenapa? Karena sepakat pun sahabat itu berbeda dengan Rasulullah. Yang dipakai sepakat sahabat atau yang dipakai yang dari Rasulullah? Tidak laku semua sepakat itu. Maka pasti yang dipakai. Kenapa? Tidak boleh umat sepakat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu dasar kesepakatan itu ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tegas ataupun hanya sekedar indikator, tapi punya dasar. Jadi di sini Bapak Ibu setelah wafat Nabi, maka ketika Nabi hidup tidak mungkin ada terjadi ijma'. Karena kalau seandainya sepakat sahabat semuanya, berarti dasarnya Rasulullah menyetujui, bukan ijma' sahabat. Itu yang menjadi dasar, tetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesepakatan itu dalam hal apa? Dalam hal hukmin syar'i, hukum syariat. Tapi kalau sepakat dia membangun jalan dengan aspal, itu tidak ijma' namanya. Itu masalah-masalah duniawi itu. Sepakat umpamanya masyarakat sini membuat rumah modelnya sama. Itu kira-kira ijma' namanya itu? Ijma' itu yaitu dalam hukum syariat, yaitu mengatakan satu masalah itu hukumnya wajib, hukumnya sunat, hukumnya haram, hukumnya makruh, atau hukumnya mubah. Inilah koridor. Kenapa? Maka kemarin kita belajar konsep hukum. Hukum itu ada dua, hukum taklifi, hukum wad'i. Kalau hukum taklifi itu 5 hukum tadi. Kalau hukum wad'i, hukum yang sifatnya sebab, syarat, mani'. Ijma' ulama mengatakan bahwa bersuci adalah syarat sah. Syarat sah solat, kan syarat itu namanya. Ijma' ulama mengatakan bahwa tergelincirnya matahari sebab wajibnya solat zuhur. Sepakat ulama mengatakan bahwa haid itu menghalang seorang wanita untuk solat. Itu hal-hal seperti itu namanya juga ijma'. Jadi ijma'nya bukan hukum wajib, sunat apa saja, tapi ini syarat menjadi ini. Ini sebab ini. Ini adalah mani', penghalang atau yang membatalkan. Itu semua masuk dalam hukum syariat. Jadi inilah yang disebut dengan ijma' Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa unsur. Pertama, sepakat. Yang kedua yang sepakat siapa? Ulama mujtahid. Kemudian kesepakatan itu terjadi kapan? Setelah wafat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, bahwa kesepakatan mereka itu atas apa? Atas salah satu hukum syariat. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita juga jelaskan sudah kenapa mujtahid di sini dijelaskan mujtahid ini menunjukkan bahwa pengetahuan umat ini terhadap agama tidak sama. Masing-masing kita ini sama semuanya pengetahuan kita ini tentang agama. Kalau sama, tidak ada pengajian ini. Ngapain Bapak Ibu duduk di sini? Tidak ada yang datang. Maka kalau ada Bapak Ibu umpamanya apa? Menganggap sama. Buya itu sama dengan kita. Tidak akan datang Bapak Ibu tuh. Maka pasti kenapa kita belajar? Karena kita menganggap orang itu lebih dari kita. Berarti kita mengakui bahwa manusia ini dalam pengetahuan terhadap Al-Quran, Sunnah, agama ini bertingkat tingkat. Apa tingkat yang paling tinggi? Tingkat paling tinggi itu mujtahid. Apa yang tingkat paling rendah? Paling rendah namanya awam, muqallid. Antara yang tinggi dan yang rendah ini ada di tengah-tengah. Apa itu? Talibu ilmi, yaitu orang yang menuntut ilmu. Itulah pembantunya oleh ulama. Yang dimaksud sepakat di sini bukan sepakat yang di bawah, bukan sepakat yang di tengah, tapi sepakat orang-orang yang tingkat keilmuannya paling tinggi, sehingga mereka disebut mujtahid. Kesepakatan mereka inilah yang bisa dijadikan dasar sebagai ijma. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.